Рухнувся. Мінус. Снайпер завжди повинен... Не спати! Швиденько, швиденько! «18 секунд! Молодець, Микола! 4. Berlatar pada daerah perbatasan antar dua negara yang sedang berperang, cerita ini akan berfokus kepada suami istri kaum Himbi yang hidupnya sederhana di sebuah gubuk reot jauh dari permukiman. Ada Natasha dan juga suaminya yang bernama Mikola. Sedikit informasi bahwa kaum Himbi adalah sekelompok orang-orang yang cinta damai dan tidak peduli dengan masalah di dunia ini. Mereka ini hanya peduli dengan kebahagiaan mereka sendiri, walaupun di daerahnya sedang terjadi peperangan. Setelah bersmackdown, Mikola bersiap untuk berangkat kerja, yang mana pekerjaan dari Mikola adalah seorang guru matematika, sedangkan Natasha adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi dia selalu membantu mendorongkan sepeda suaminya agar dia makin bersemangat bekerjanya. Sesampainya di lingkungan sekolahnya, ketika dia sedang menyapa semua orang, ia pun ikut terkagum ketika semua guru sedang melihat berita tentang seorang sniper negara musuh yang membantai banyak orang. Tak ingin ikut larut dalam konflik, Mikola pun akhirnya pergi untuk mengajar. Lalu diperlihatkan Natasha ini tidak hanya mengurus rumah dan menunggu suaminya pulang, tapi dia juga sering berkesenian seperti menggambar, melukis, dan memahat sesuai bakat dan keahliannya. Saat Mikola sedang mengajar, seringkali dia mendapati perilaku yang tidak mengenakan dari para muridnya, hanya karena Mikola ini berasal dari negara sebelah, yaitu negara musuh. Karena Mikola adalah kaum Himbi yang cinta damai dan tidak suka kekerasan, dia pun hanya memilih untuk diam saja, walaupun dipermainkan oleh muridnya sendiri. Setelah pulang mengajar, Mikola dan Natasha selalu melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia, seperti mandi bersama di luar rumah, tidur sambil telanjang. Keesokan paginya, Mikola berangkat seperti biasa. Namun di tengah jalan ada dua tentara musuh yang berjaga di dekat rumahnya. Karena tidak mau ikut campur, ia pun melanjutkan perjalanannya ke sekolahan. Tapi anehnya ketika dia sampai di sekolah, tidak ada satu orang pun di sana. Dan ketika Mikola melihat TV di ruangan guru, ternyata berita sedang menyampaikan perang semakin memanas dan negara musuh memerintahkan untuk menghabisi semua orang yang dianggap mata-mata dari negara tetangga. Sadar akan hal itu, Mikola yang mengkhawatirkan Natasha di rumah bergegas langsung pulang menggenjot sepeda sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya Mikola yang terlambat datang harus melihat istrinya yang sedang dipukuli dan baru selesai diperkaos oleh kedua tentara yang dia lihat tadi pagi. Ketika Mikola datang untuk menyelamatkan istrinya, Mikola malah ikut dipukuli tentara tersebut yang menyangka bahwa Natasha adalah seorang mata-mata. Namun ketika sudah dijelaskan, mereka berdua tetap saja dihajar, lalu gubuk mereka pun dibakar. Karena kesal dengan sikap yang semena-mena itu, Natasha berniat untuk melempar mobil tentara tersebut dengan batu, namun yang terjadi...
Siang harinya setelah rumahnya sudah ludes terbakar, Mikola ditemukan sedang tertidur di samping jasad sang istri oleh para tentara negaranya. Ternyata dua tentara yang baik hati ini dengan sukarela menolong Mikola dengan menggalikan kubur untuk jasad Natasha. Di tengah para tentara menggali, Mikola kembali ke puing rumah dan ia pun mengambil ukiran kayu buatan Natasha, berniat untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan terakhir dari istrinya. Setelah itu, kedua tentara membawa Mikola ke markas militer untuk diamankan. Ketika tentara itu sedang dimarahi oleh komandannya karena sudah membawa orang asing, tiba-tiba terlihat Mikola ingin menyentuh dan mengambil senjata di dekatnya. Seketika semua orang panik kalau Mikola ini adalah musuh. Barulah Mikola mengatakan bahwa dia akan ikut pelatihan militer dengan maksud dan tujuan untuk mengusir para tentara musuh dari tentara air mereka. Pada awalnya, Mikola yang berangkat dari seorang guru yang cinta damai, tentu dia kesulitan untuk menjalani berbagai macam latihan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi berkat jimat dari mendiang istrinya dan juga semangat juang yang tinggi, Mikola pun menjadi orang yang baru, bahkan lebih unggul dari para kandidat di sana. Не спати! Швиденько, швиденько! Почали спочатку! Розібрати! Di suatu hari, komandan memberitahu kalau di markas pusat sedang kekurangan dan sedang membutuhkan sniper untuk garis depan. Di saat itulah Mikola dengan gagahnya menawari dirinya sebagai kandidat. Sempat diragukan dan ditertawai. Mikola mengatakan kepada komandannya kalau dia mampu membongkar dan memasang kembali sebuah AK-47 kurang dari 20 detik dengan mata tertutup. Setelah mendapat julukan baru yaitu Raven, Mikola dibawa ke tempat pelatihan khusus untuk para sniper, di mana di sana ia dan para kandidat lain diberikan senjata dengan jenis senapan runduk. Tapi hanya Mikola satu-satunya kandidat yang dikasih senjata berbeda, yaitu senapan biasa yang sudah tua. Ternyata hal itu dilakukan atas dasar Mikola tak punya pengalaman di bidang militer. Setelah itu, Mikola terlihat diajak oleh teman-temannya kandidat yang lainnya. Bukannya marah, Raven alias Mikola menerima dan bahkan bercanda bersama teman-temannya tersebut. Walaupun diperlakukan berbeda, Raven menunjukkan mental dan kemampuannya ketika dia tidak bergerak sedikit pun sewaktu pelatih menembak tepat di samping tubuh para kandidat. Ворухнувся. Мінус! Снайпер завжди повинен бути Три. Постріл. 1, 2, 3. Постріл. 1, 2, 3. Постріл. Seperti yang kita tahu, Raven alias Mikola ini adalah mantan guru matematika yang jenius, yang mana membuat pelajaran menghitung cepat jarak tembak sangatlah mudah bagi dirinya. Sampai-sampai ketika kapten belum selesai menjelaskan, Raven sudah menyebutkan hasilnya dari perhitungan tersebut. 800 4,5. Пробуй. Відстань до КАМАЗа 493 метри. Di malam hari ketika ujian menembak, para kandidat diharuskan menembak dengan kondisi gelap gulita dan berkabut. Ketika setiap kandidat menembak sesuai instruksi, Raven malah tidak menembakkan senjatanya. Yang mana saat itu Raven menunjukkan kesabaran dari seorang sniper sejati dengan cara menunggu waktu yang tepat untuk menarik plaktuknya. Raven pun akhirnya berhasil diterima di kompi pertama sebagai sniper pertama di garda paling depan, yang mana saat itu juga Raven langsung ditugaskan untuk menyelesaikan misi pembersihan tentara penjaga. Raven turun bersama kaptennya untuk menghabiskan seluruh tentara musuh agar jalur warga bisa bersih dari tentara yang berjaga di sana.
Singkat cerita, sewaktu sedang membidik tentara musuh, muncullah sebuah mobil warga sipil yang berisikan pasangan suami istri yang ingin lewat, di mana para tentara musuh berniat menggauli istri dari warga sipil tersebut setelah mengejar suami sampai pingsan. Tapi sebelum hal itu terjadi, Raven dan timnya sudah siap. Langsung saja di sisi lain, kita akan melihat dua orang dari negara Raven yang sedang merangkak mencoba memasuki daerah musuh. Ternyata kegiatan mereka tersebut sudah diawasi oleh seorang sniper musuh yang terkenal sangat mematikan. Ia bernama Sam, tapi di sini kita panggil saja Samidi. Yang ternyata Samidi ini sudah berjam-jam mengawasi kedua tentara tersebut dan sudah siap untuk menembak. Tapi sebelum menembak, Samidi merekam aksinya untuk kebanggaan atas kemampuannya tersebut. Setelah itu, jasad dari salah satu tentara tadi berhasil dievakuasi ke markas, yang mana hal itu cukup membuat si kapten dan seluruh pasukannya kaget, karena sniper ini dikenal paling jago di satu kombi ini, sehingga kematiannya membuat seluruh pasukan menjadi mempertanyakan siapakah sniper musuh yang sudah mampu membunuhnya. Untuk menggantikan posisi dua orang sniper yang sudah tumbang, dikirimlah Raven sang kapten dan beberapa tim untuk memasuki wilayah musuh, dan mereka semua harus berangkat dini hari, berjaga-jaga kalau masih ada tentara musuh yang berkeliaran di daerah tersebut. Setelah memasang jebakan, di sana Raven harus dibuat sedikit terkejut karena salah satu tentara musuh yang datang adalah mantan muridnya dulu, yang mana dulu sering membulinya di sekolahan. Dan mau tak mau, Raven dan tim menghabisi mereka semua dengan cepat agar tidak terdeteksi oleh musuh yang lain. Setelah membantai pasukan tadi, kini Raven dan kaptennya melanjutkan perjalanan mereka ke pos pertama dengan cara merangkak perlahan untuk memantau dua tentara musuh yang ternyata adalah dua tentara yang sudah menggauli dan membuat Natasha meninggal. Ketika kapten menyuruh Raven untuk sabar dan jangan dulu menembak, Raven yang sudah kepalang dendam dengan cepat menembak mati salah satu tentara musuh tersebut. Ya, walaupun berhasil menembak mati salah satu tentara musuh, suara tembakan itu membuat Samidi menyadari adanya serangan musuh. Lalu salah satu tentara yang masih hidup dengan cepat memberitahukan Samidi, di mana letak pastinya posisi dari Raven dan sang kapten, yang mana hal itu membuat Samidi dapat menembak kapten hingga tewas di tempat. Kematian sang kapten membuat Raven sangat menyesal dan sekaligus terpukul karena orang terdekatnya telah pergi atas kesalahannya sendiri. Setelah itu, Raven nekat pergi sendiri untuk membantai dua sniper musuh di wilayah mereka, yang mana kedua sniper tersebut sudah siap di posisinya masing-masing. Yang satu berada di dalam gudang dan yang satunya menyamar menjadi tumpukan sampah. Tapi tidak tahu bagaimana caranya si Raven sudah berada di antara rumputan selama berjam-jam lamanya. Sehingga ketika si sniper yang menyamar menjadi sampah sedikit bergerak, tiba-tiba Raven pun sudah pulang dan sedang memulihkan luka tembaknya kemarin. Raven dapat panggilan ke markas pusat karena sedang ada masalah serius, yaitu si Samidi sudah mempublikasikan rekaman video miliknya ketika membantai 5 sniper, termasuk sang kapten.
dan tujuan untuk menakut-nakuti tentara dari negara si Raven. Lalu sampailah di mana Raven dan tim mendapatkan misi untuk mengalahkan dan membinasakan si sniper Samidi, yang mana misinya harus dijalankan sangat berhati-hati karena lokasi dari si Samidi ini dekat pabrik kimia yang mudah meledak dan juga bisa mencemari lingkungan. Di sana si wakil kapten menjelaskan kalau mereka harus menghabisi seluruh pasukan musuh yang berada di bawah, sedangkan Raven harus bergerak dan melumpuhkan si sniper Samidi secara langsung. Besoknya setelah semua pasukan siap di posisi mereka masing-masing, yaitu 10 sniper sudah di posisi yang aman, sedangkan Raven harus masuk sendiri untuk menghabisi para tentara yang tidak dapat dijangkau oleh para sniper, yang ternyata salah satu dari tentara tersebut adalah pelaku pembunuhan Natasha yang di awal tidak sempat dibunuhnya. Tidak mau menyanyiakan kesempatan kedua ini, Raven pun langsung setelah aba-aba dari Raven, 10 sniper pun dengan cepat membantai para tentara penjaga di bawah dengan cukup mudah, sambil diiringi oleh suara tembakan dari senjata mesin yang ditembakkan secara acak supaya si sniper Samidi tidak mendengar dan menyadari bahwa para anak buahnya sudah dibantai habis tanpa tersisa satu pun. Dengan hati-hati dan perlahan, Raven pun memasuki gedung pabrik kimia tersebut. Samidi yang merasa ada yang tidak beres menyuruh salah satu sniper bawahannya untuk menghubungi pasukan penjaga. Karena tidak ada jawaban, anak buahnya pergi ke bawah untuk memeriksa keadaan. Di saat itulah Raven memasang granat di tempat si anak buah yang sedang pergi. Masih merasa tidak tenang, Samidi pun pergi keluar untuk memeriksa anak buahnya yang satunya lagi. Dan benar saja, sniper tersebut sudah dilumpuhkan oleh para tim sniper Raven. Ia pun dengan cepat memanggil bantuan lalu kembali ke tempat asalnya. Tetapi betapa terkejutnya Samidi karena tiba-tiba setelah selesai dengan Samidi dan anak buahnya, Raven mengambil senjata Samidi, lalu bersiap menyambut kedatangan pasukan bantuan yang telah Samidi panggil. Ketika Raven menembak kapten dari pasukan bantuan tersebut, 10 sniper langsung membombardir pasukan bantuan dengan cepat. Setelah Raven berhasil membalaskan dendam istrinya, ia pun berjalan kaki berniat untuk mengunjungi rumah dan juga kuburan dari istrinya tercinta. Di kuburan istrinya, Raven atau Mikola ini meminta izin kepada Natasha untuk melanjutkan perjuangannya membela tanah air kelahirannya. Kini Mikola yang telah menjadi Raven sesungguhnya yaitu seorang sniper sejati yang saat ini tengah beroperasi sendirian di tengah dinginnya salju, tetap dengan jimat dari istri tercintanya yang siap menembak apapun yang ada di depannya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang bocah kusam bernama Cintai, di mana dia bersama anak-anak lain sedang berada di sebuah lembaga yang sepintas terlihat semacam panti asuhan. Padahal mereka semua adalah korban penculikan oleh para gangster yang tergabung dalam sindikat perdagangan organ manusia. Di sisi lain, tengah bersiaga sekelompok pasukan bersenjata lengkap di bawah pimpinan Inspektur Ming. Ini orangnya, yang pada saat itu mereka telah ditugaskan untuk melakukan penggerebekan terhadap kepala gangster, sekaligus membasmi keberadaan sarang sindikat berkedok panti asuhan anak tersebut.
Sebagai spesialis penembak jarak jauh, Ming mulai mengincar posisi target dari jarak ribuan meter dengan senjata snipernya. Namun tanpa diduga ternyata keberadaannya diketahui Jin Tai kecil yang untuk melakukan itu dia cukup hanya dengan menggunakan teropong dari lubung sebuah sebotol kaca bekas. Mengetahui bakat istimewa yang dimiliki Jin membuat Ming tercengang dan seketika ia teralihkan dari target aslinya hingga tiba-tiba ya, Jin ditarik paksa oleh para penjaga di sana untuk segera dilakukan proses pengambilan jantungnya. Spontan, Ming pun terkonsentrasi untuk menyelamatkan Jin terlebih dahulu. Sementara ketika membidik bos gangster itu, tiba-tiba bidikan meleset dan keberadaan pasukannya pun diketahui tim penjaga di sana, sehingga pertempuran pun tidak terhindarkan lagi. Di tengah gejolak pertempuran, Ming berhasil menyelinap masuk ke dalam ruangan di mana Jin akan dibedah, dan dengan begitu mudahnya ia pun mampu melumpuhkan keberadaan penjaga yang ada di sana. Kendati Jin terselamatkan, namun misi tersebut tetap saja dianggap gagal karena bos gangster yang sejatinya harus jadi sasaran utama justru kini telah berhasil kabur. Kegagalan tersebut berujung pada kemarahan sang kapten yang menghukum Ming dengan cara menurunkan dia dari jabatannya. Keputusan yang terlalu cepat membuat Ming sangat kecewa. Meski di sisi lain dia juga tak mungkin melawan keputusan atasannya tersebut. Namun setidaknya Ming masih terobati dengan sosok Jin yang bisa ia didik hingga menjadi seorang sniper profesional. Setelah 10 tahun berjalan, Ming yang kini sudah terlihat gagah dan dewasa ditunjuk untuk ikut seleksi di Akademi Sniper Elite Hong Kong. Selain Jin, satu anak adopsi Ming yang lain juga ikut pada pendidikan tersebut. Dia bernama Mai. Selama berjalan beberapa pekan, diketahui jika Mei memang memiliki kemampuan lebih. Sayangnya karakter dia terkesan egois dan licik, bahkan suka menghalalkan segala cara demi mencapaikan misinya. Sementara sifat dari Jin hampir mirip dengan Ming, yang dengan ini maka Ming memilih Jin sebagai pewaris senjata sniper miliknya. Berawal dari situ, maka persaingan antar dua bakal sniper ini pun terus berlangsung hingga di akademi diadakan semacam ujian akhir yang pesertanya diambil dari 10 orang siswa terbaik, di mana dari sekian banyak peserta hanya Jin dan Mei lah yang dinyatakan lulus. Hingga pada suatu saat ketika akan dilakukan operasi penggerebekan terhadap komplotan gangster yang sama, Ming lantas menjadikan momen ini sebagai penebus atas kegagalannya pada 10 tahun yang lalu. Dalam hal ini, Jin secara diam-diam ditunjuk untuk memimpin langsung misi tersebut tanpa melibatkan satu orang pun. Singkatnya, Jin bersama pasukan sudah berada di markas musuh. Sesaat kemudian, sebuah laporan didapatkan bahwa keadaan di sana sudah kosong, dan informasi ini sontak membuat sang kapten curiga akan ada seseorang pengkhianat yang mengakibatkan pihak musuh bisa menghindari setiap operasi dengan begitu mudah. Tak berselang lama, di layar monitor terlihat Jin bersama pasukannya diserang habis-habisan oleh musuh. Yang meski demikian, sang kapten memaksa Jin untuk tetap melanjutkan misinya sendiri. Tiba-tiba saja monitor di ruangan pantau padam. Alhasil Jin bergerak seorang diri tanpa adanya instruksi. Tetapi setelah monitornya kembali menyala, terlihat Jin masih hidup lalu memutar ulang rekaman kamera pemantau. Karena terlanjur kagum atas kehebatan Jin, lantas sang kapten menyuruhnya agar sekalian mencari tahu soal adanya indikasi pengkhianatan tadi. Lalu ditemukan sebuah laptop yang berisi tentang data transaksi jual beli organ manusia. Namun yang sangat mengejutkan adalah ternyata Inspektur Ming berada di dalam data tersebut.
Ming yang kaget mengelak bahwa semua ini adalah jebakan belaka, namun tak seorang pun di sana yang mempercayainya, sehingga sang kapten terlihat seperti bermaksud menembak Ming. Baru di situ Mei beraksi untuk membelanya dan di saat itu pula kekacauan pun terjadi. Di saat Jin kembali ke markas, sang kapten ditemukan telah bersimbah darah. Hanya saja ia masih sempat memberitahu Jin tentang pembelotan yang dilakukan oleh Ming dan Mai. Memang awalnya Jin tidak mempercayai itu hingga tiba-tiba saja ia ditodong oleh Ming dari belakang. Lalu disusul serangan dari Mei yang sejatinya sudah sangat membenci Jin sejak lama. Setelah Jin yakin dengan semua yang telah kapten katakan tadi, maka ia pun tak tinggal diam dan akhirnya secara terpaksa harus melumpuhkan ayah dan saudara angkatnya dengan tembakan. Namun sungguh naas, di luar sangat terlihat dua anggota gangster muncul dengan pasukannya yang siap luncurkan. Markas para sniper itu pun luluh lantah dan seketika hanya menyiksakan seorang Jintai saja. Singkat waktu 8 tahun pun berlalu. Diketahui kehidupan Jin saat ini memang berubah sangat drastis, di mana ia hanya menyandarkan hidup dengan menjual barang rongsokan yang ia pun harus dikumpulkan dari pagi buta bahkan hingga larut malam. Diceritakan pada suatu malam ketika ia dikejutkan dengan kedatangan seorang bocah yang tiba-tiba memanggilnya sebagai ayah, dan ternyata bocah yang bernama Ping ini tengah dikejar oleh beberapa orang preman parkir karena telah mencuri uang mereka. Alhasil Jin yang tak tahu apa-apa harus terkena kemarahan preman-preman tersebut. Bahkan selain memintanya duit kembali, mereka juga menguras paksa isi dompet Jin sampai benar-benar habis. Setelah kejadian itu, Jin lantas memaksa Feng menemui ibunya yang bekerja sebagai PL di sebuah bar. Bahkan Jin sempat juga ditawari mencicipi menu tersebut. Namun karena ia tak mau, maka sebagai gantinya ibu muda cantik yang bernama Li ini menyerahkan Feng untuk dipekerjakan sampai semua hutangnya terlunaskan. Dengan kehadiran Feng, bukannya Jin merasa terbantu, ia malah sering mendapat kejadian sial, sehingga berdampak juga pada penghasilannya yang semakin hari semakin minim saja. Namun meski demikian, Jin tetap peduli dengan membelikan Feng buku bacaan anak-anak. Ia tak tahu padahal si Feng ini seorang buta huruf. Di sisi lain, melihat ketulisan Jin dalam merawat Feng, sebagai balas budinya Le menelaktir Jin. Di situ Le menjelaskan bahwa Feng ini bukanlah putra kandungnya, melainkan anak dari kakak perempuannya yang mati karena overdosis. Nah, untuk melunasi hutang-hutang almarhum sekaligus menghidupi Feng selama ini, Le terpaksa memilih menjadi gadis penghibur di sana. Esoknya ketika Feng sedang asyik belajar, tiba-tiba saja ia membuka karpet penutup lantai, di mana terdapat seperangkat sniper berdebu yang telah disimpan Jin 18 tahun lalu yang tak pernah dibukanya lagi. Dan gara-gara ulah Feng ini, Jin langsung teringat akan kematian Inspektur Ming dan Mei hingga terbawa ke dalam mimpi. Begitu terbangun, Jin terkaget ketika Feng membawakannya jajanan dan sekepok uang. Jin yang spontan menuduh Feng kembali mencuri, padahal semua itu Feng dapatkan dari hasil mendonorkan darah yang ia sempat membaca tulisan spanduknya pada tempo hari yang lalu. Menyesali apa yang baru saja ia lakukan, Jin langsung menyusul Feng yang sudah melangkah cukup jauh untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang dan membawanya pergi dari sana dalam sekejap. Beralih ke tempat lain, di mana diperlihatkan sosok Inspektur Ming yang ternyata masih hidup. Ternyata pasca ledakan dahsyat di markas Never kala itu, nyawanya berhasil terselamatkan oleh Mai atas bantuan para dokter sindikat. Hanya saja luka tembak di bagian jantung Ming diwajibkan untuk melakukan transplantasi jantung secara rutin, yakini setiap 3 tahun sekali, dan ketika itu harus dilakukan segera untuk kesekian kalinya, Ming lantas menyuruh anak angkat lainnya yang bernama Long
untuk mendapatkan tipe jantung persis dengan yang dibutuhkan, dan satu-satunya orang yang memiliki jantung dengan tipe tersebut yaitu si Feng. Di saat yang sama, Jin mendatangi klinik yang ada spanduk tulisan donor darahnya tadi. Diam-diam dia memeriksa file arsip di ruangan dokter, hingga diketahui bahwa Feng memang baru saja donor darah di sana. Dan yang mengejutkan adalah bahwa Feng ini memiliki golongan darah yang langka yang biasanya sangat dicari oleh para sindikat. Dengan cara berkamufase sebagai karyawan klinik, Jin lantas pergi menuju ruangan bedah karena ia yakin jika Feng sudah berada di sana untuk diambil jantungnya. Setibanya di ruangan tersebut hanya ada dokter saja. Dia yang mulai curiga dengan Jin langsung menyuntikkan dengan obat bius. Dan ternyata dokter ini adalah dokter yang sama seperti ketika Jin akan mengalami kejadian serupa pada 18 tahun yang lalu. Situasi pun terbalik setelah Jin berhasil mematahkan tangan si dokter dan mendesak tentang keberadaan si Feng saat ini. Namun tiba-tiba dari nama yang muncul pada telepon dokter dapat dipastikan bahwa ternyata Mei sedang mengancam pergerakan Jin dengan tembakan jarak jauhnya. Setelah sudah menghindari bidikan Mei, Jin dihadapkan pula dengan beberapa anggota gangster lainnya termasuk saudara angkatnya sendiri yaitu Long. Hingga keduanya pun bertarung demi mempertahankan prinsip hidup mereka masing-masing. Sambil tertatih-tatih, Jin berhasil kabur menuju rumahnya. Sementara Li yang mengetahui keadaan tersebut langsung menangani luka Jin. Hingga pada malam itu juga ia bisa merasakan sakit di tubuhnya perlahan semakin membaik. Mengetahui Feng telah diculik, Li benar-benar dibuat kaget, bahkan ia sempat mau melapor polisi. Namun Jin dengan tegas mengatakan bahwa itu akan sia-sia saja, sebab pada kejadian ini tercium aroma-aroma konspirasi pihak penguasa juga. Maka dari itu Jin berjanji untuk mengatasi dengan cara dia sendiri. Usai bersiap, Jin lantas memutuskan untuk berpura-pura menggadaikan kalung yang berhasil dijamretnya semalam, dengan tujuan agar Long pemilik kalung tersebut terpancing keluar. Dan ya, strategi itu berjalan dengan mulus, bahkan dalam sekejap Long pun berhasil dibuat tak berkutik. Namun alih-alih menunjukkan Feng disembunyikan, Long malah membawanya ke ruangan lain, yaitu sebuah ruang operator yang tanpa ia duga jika keputusan itu akan berujung petaka bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, kesempatan ini justru membuka celah bagi Jin untuk memindahkan aset keuangan para sindikat ke dalam rekeningnya, di mana aksi tersebut benar-benar membuat Mei dan gengnya ketar-ketir, sehingga mereka bersepakat untuk menyerahkan Feng asal semua uang mereka dikembalikan. Tepat di atas sebuah gedung yang terbengkalai, Mei yang nampak sedang mengawasi umpannya yaitu Feng yang sudah dalam posisi duduk terikat. Lantas Li datang menghampiri sambil membawa flash disk berisi pin rekening milik Jin sesuai kesepakatannya. Setelah diketahui jika yang datang bukanlah Jin, maka situasi pun mulai tak kondusif. Karena di satu sisi Mei harus menahan tembakannya untuk memastikan Feng tetap hidup, sehingga dengan terpaksa ia harus mengandalkan anak buahnya untuk menghadang langkah Li dan Feng yang berusaha kabur. Di sisi lain, Jin membuktikan skillnya sebagai seorang sniper profesional, di mana satu persatu peluru yang diletakkannya berhasil menyasar ke semua anak buah Mei, sampai kemudian Mei turun tangan untuk menghindari area tembakan Jin. Akibatnya, Jin harus berpindah tempat untuk mengatur ulang posisinya meski kemudian ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika salah perhitungan sedikit saja, Li dan Feng akan tewas tertembak.
Beruntung kursi yang sedang Lee duduki saat itu mengingatkan Jin pada kursi yang sempat menghempaskan tubuh Feng sebelumnya. Maka dari situ Jin pun kemudian memilih kursi tersebut untuk dijadikan sasaran tembakannya. Usai kejadian itu, Lee bergegas membawa Feng pergi, namun sungguh naas dia malah bertemu dengan Inspektur Ming dan bertemu ajalnya di sana. Sementara Feng dibawa hidup-hidup untuk segera diambil jantungnya. Sesaat ketika operasi pembedahan sedang dilakukan, Jin yang tak menginginkan ini terjadi berupaya melakukan penyelamatan. Alhasil, Meng menggerakkan para sniper kepercayaannya untuk melakukan perlawanan di bawah komando darinya. Akan tetapi semua itu tak cukup menandingi bakat alami yang dimiliki oleh Jin yang pada akhirnya dapat mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Setelah bertahun-tahun lamanya, baru kali ini Jin bisa bertatap muka langsung dengan Ming seperti dulu. Dan dengan tanpa rasa takut, Jin melucuti semua kehebatannya, seolah membiarkan dirinya ditembak oleh ayah angkat sekaligus mantan gurunya tersebut. Dan benar saja, tembakan Ming tak cukup menghalangi Jin untuk terus berjalan menggendong Feng, persis seperti yang dilakukan Ming ketika menyelamatkan nyawanya dulu. Yang ada malah Ming merasa malu sendiri dengan perbuatannya sebelum kemudian ia akhirnya tewas karena penyakit jantungnya tak tertolong. Setelah semua selesai dan Feng sebatang kara pun kini hidup dan dibesarkan bersama Jin, si pemulung rongsokan berhati mulia ini, yang sudah dianggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri.